Mari kita, jemaat sekalian dikasihi oleh Tuhan, mari kita bersama-sama menyatukan hati kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, kami sungguh bersyukur ya Tuhan, ketika terang-Mu boleh bersinar atas kami, memastikan bahwa kami boleh mengetahui banyak hal, memastikan bahwa kami boleh berkarya di dalam terang sukacita Natal itu, di dalam keseharian kami. Kami bersyukur bahwa terangnya semakin menerangi kami dan kehangatannya semakin menghangatkan kami, supaya kami boleh semakin hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Pada kesempatan ini, sebentar kami akan membaca dan merenungkan sabda-Mu. Bila kiranya kuasa Roh Kudus hadir atas kami, mengurapi hati dan akal budi kami, dan kami boleh menghayati kebenaran sabda Tuhan, bahkan kami dimampukan untuk melakukannya. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Bagaimana kabarnya untuk sore hari ini? Puji Tuhan, luar biasa. Kita sangat bersyukur gitu ya, karena kalau tadi sore sempat ada yang menghitung rintik hujan, sudah mulai ada yang harap-harap cemas, tapi puji Tuhan kita boleh bersama-sama berada di dalam ruang atau rumah Tuhan ini untuk kita boleh bersama-sama merayakan sukacita Natal. Dan tentu adalah sebuah kebahagiaan bagi saya ketika saya diizinkan juga, kalau biasanya saya wirawiri di tempat ini gitu ya, wirawiri untuk antar jemput anak, wirawiri untuk nemani ngopi Pak Bowo gitu ya. Tapi hari ini saya boleh belajar bersama dengan Bapak Ibu di tempat ini, bukan karena saya lebih pandai, bukan karena saya lebih bisa, tetapi karena kerinduan saya juga untuk belajar bersama dengan Bapak Ibu sekalian begitu ya. Dan mari kita bersama-sama membaca firman Tuhan yang menjadi pusat dari perenungan kita hari ini. Kita akan perhatikan kitab Nehemia pasal 9. Nehemia pasal 9 ayatnya yang ke-19. Hanya satu bagian saja yang saya akan membacakan untuk kita sekalian demikian. Engkau tidak meninggalkan mereka di padang gurun karena kasih sayang-Mu yang besar. Tiang awan tidak berpindah dari atas mereka pada waktu siang hari untuk memimpin mereka pada perjalanan. Begitu juga tiang api pada malam hari untuk menerangi jalan yang mereka lalui. Demikianlah sabda Tuhan, dan yang berbahagia adalah setiap kita yang menerima dan yang memeliharanya di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Jemaat sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, adakah di antara kita yang pernah memiliki sebuah pengalaman menempuh sebuah perjalanan yang menyenangkan, menempuh sebuah perjalanan yang indah, tetapi kemudian berujung pada sebuah situasi yang membuktikan bahwa ternyata kita sedang tersesat? Pernah enggak Bapak? Sering. Mungkin kita mengatakan, loh bukankah ada Google Map yang akan menuntun, yang akan menyertai kita bahkan ke lokasi yang belum pernah kita datangi. Nyatanya awalnya kelihatannya mantap, awalnya kelihatannya terang gitu ya, tetapi akhirnya tetap juga tersesat. Saya pernah pergi ke daerah Ngelumpit, tahu ya Ngelumpit, di Soko naik sedikit begitu ya. Dikatakan oleh seorang rekan, wah ini update statusnya sudah menyenangkan gitu ya. Update statusnya lokasinya sangat indah. Konon katanya akan ditanam 1000 pohon buah-buahan. Saya bertanya lokasinya di mana? Wes ngikuti Google Map saja. Senang Bapak Ibu ya, lihat lewat jalan berkelok-kelok gitu ya, dari satu bukit ke bukit berikutnya, dari satu kampung ke kampung berikutnya. Boleh ditanyakan ke istri saya, akhirnya kita sampai di mana? Nggak tahu itu masuk ke halamannya siapa, lihat kiri itu sudah sangat dalam gitu ya. Maju nanggung, mundur susah. Awalnya hati ini senang, awalnya hati ini merasa bangga dan bahagia, tetapi ternyata berujung pada sebuah situasi dan tempat yang nggak semestinya. Bapak Ibu dan saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, bukankah seringkali kita pun juga mengalami situasi dan keadaan yang sama?
Sampai-sampai ada sebuah ungkapan yang mengatakan kita ini sebenarnya tersesat, tetapi tersesat di jalan lurus. Kelihatannya jalannya indah, kelihatannya jalannya menyenangkan, kelihatannya akan menuju pada sebuah tujuan yang kita harapkan. Tetapi ternyata kita sedang tersesat. Nah, kalau sudah berada dalam situasi yang tersesat itu, maka carut marut perasaan itu sudah mulai ada. Ya kan? Kegelisahan itu sudah mulai pikiran kita, mengganggu perasaan kita. Kita sudah mulai mikir, wis nek ngene iki kadung buang-buang tenaga. Sudah terlanjur kita buang-buang waktu, sudah terlanjur kita buang-buang dana dan biaya, sudah terlanjur kita membuang emosi kita. Dan ujung-ujungnya apa, Pak? Sampai di tujuan enggak? Kadang mungkin kita akan sedikit lambat sampai di tempat tujuan. Tetapi kadang kita juga bersyukur setelah melewati perjuangan yang panjang, kita pun sampai di tujuan. Tetapi seberapa banyak? Bukankah seringkali justru semuanya akan berujung kepada sebuah situasi gagal total alias gatot. Wes timbang, sudah terlanjur buang waktu, sudah terlanjur buang tenaga, sudah terlanjur buang emosi, pemikiran dan lain sebagainya. Ternyata tujuannya tidak bisa tercapai. Untung kalau misalnya lambat tercapai, tetapi masih sampai. Tetapi kalau gagal total. Jemaat sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, ini mungkin sekedar menjadi sebuah contoh sederhana ketika kita sedang belajar menempuh sebuah perjalanan. Ketika kita sedang berada dalam situasi dan keadaan kita kehilangan arah dan kemudian terhenti. Tetapi bukankah ini menjadi sebuah gambaran yang nyata, menjadi sebuah gambaran yang sangat konkret ketika kita sedang menikmati sebuah pesiarahan kehidupan sebagai anak-anak Tuhan. Ketika kita sedang menghidupi sebuah panggilan untuk hidup di dalam terang kasih Tuhan. Tadi sebelum berangkat ke sini Bapak Ibu, sebelum berangkat ke sini ya biasa gitu ya, lihat status di media sosial. Dan salah satu status yang kemudian membuat saya ngelus dodo, salah satu media online yang ada di Bojonegoro mengatakan, tahun ini angka kasus perceraian yang ada di Bojonegoro itu mencapai kurang lebih 3.000 kasus. Sedih ya. Sedih. Mungkin kita akan mengatakan ya memang berkeluarga tidak mudah. Tetapi juga kita akan mengatakan ya mungkin banyak orang yang tidak terlalu menghargai kesakalan kudusnya sebuah pernikahan. Tetapi itulah realitas kehidupan yang ternyata ada di dalam keseharian kita, yang ternyata ada di dalam lingkungan hidup kita. Kita bangga Bojonegoro menjadi salah satu kota di mana APBD-nya gitu ya, itu konon terbesar kedua di Jawa Timur. Senang enggak Bapak Ibu? Senang gitu ya, kita bangganya luar biasa. Ada potensi sumber daya yang luar biasa. Tetapi kemudian kebahagiaan dan kebanggaan itu sedikit meredup ketika ada sebuah informasi juga, ternyata pendapatan per kapita penduduk Bojonegoro ya, terbaik juga enggak? Enggak. Sedih rasanya gitu ya. Bapak Ibu dan Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, mungkin ini sekali lagi sebuah gambaran yang terjadi dalam konteks kehidupan kita di tengah-tengah masyarakat. Coba kita melihatnya di dalam konteks kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Ketika kita menghidupi iman, percaya kita kepada Tuhan, ketika kita menghidupi komitmen kebersamaan kita sebagai sebuah gereja, apakah kita bisa memastikan bahwa langkah kehidupan kita menggereja, langkah kehidupan kita berkeluarga, itu selalu berada di dalam terang, selalu bisa mencapai tujuan-tujuan itu dengan baik? Saya sangat senang ketika berbicara tentang Bojonegoro, ketika berbicara tentang dunia pendidikan, ketika berbicara tentang dunia kesehatan, dan pasti yang disebut adalah GKJTU. Betul enggak Pak? Ketika banyak orang yang bercerita atau bertanya gitu ya, saya keluar kota kemudian ditanya bagaimana sejarah Bojonegoro, maka ada pribadi-pribadi yang sangat bangga bagaimana mereka mengenal Tuhan karena gereja ini. Bagaimana mereka mengenal Tuhan karena sekolah yang kita kelola.
Bagaimana mereka mengenal Tuhan karena berobat di rumah sakit yang kita kelola juga. Itu kan sebuah kebahagiaan, itulah sebuah kebanggaan. Tetapi barangkali sekarang kita pun akan bertanya, apakah langkah juang kita itu masih senantiasa ada di dalam terang yang sesungguhnya? Masih berada pada sebuah perjalanan yang semestinya? Tidak jarang situasi membuat kita merasa harus berhenti. Situasi dan keadaan membuat kita harus terdiam, merenung sejenak. Karena kita sedang berada di dalam sebuah situasi dan keadaan dalam gelap. Karena kita sedang berada dalam situasi dan keadaan, berada di dalam situasi dan kenyataan yang tidak mudah kita alami dan kita hadapi. Maka hari ini, ketika ada di tempat ini adalah sebuah momentum yang unik bagi saya Bapak Ibu ya. Yang pertama mungkin ini menjadi khotbah Natal terakhir saya di tahun ini. Ya. Karena di GKI sudah kemarin begitu ya. Terus kemudian yang kedua, baru kali ini saya khotbah tapi bacaannya itu dari di luar Injil gitu ya. Ketika saya lihat ini bacaannya apa ini gitu ya. Ternyata kalau kita perhatikan di dalam kitab Nehemia itu, LAI memberikan sebuah judul di dalam Nehemia pasal 9 itu, pengakuan dosa dan permintaan doa. Dua hal yang berseberangan, dua hal yang sangat berhadapan, tetapi sekaligus menjadi dua hal yang menunjukkan bagaimana cinta kasih Allah itu menjangkau, menyelamatkan kita. Maka selaras dengan tema kita hari ini, panitia rupanya dengan bersengaja mau mengatakan betapapun situasi dan keadaan yang kita alami ini tidak selalu mudah, tidak selalu berjalan dengan gampang. Rupa-rupanya ada sebuah janji kesetiaan Tuhan. Saya bacakan ayatnya yang ke-19 sekali lagi. Engkau tidak meninggalkan mereka di padang gurun karena kasih sayangmu yang besar. Tiang awan tidak akan berpindah dari atas mereka pada siang hari untuk tetap memimpin mereka pada perjalanan. Begitu juga dengan tiang api pada malam hari untuk menerangi jalan mereka, jalan yang mereka lalui. Bapak Ibu dan saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, betapa bahagianya kita ketika kita memperhatikan ayat ini. Sebuah komitmen, sebuah kesungguhan yang Allah berikan bagi umatnya, yang mengatakan bahwa apapun situasinya, apapun keadaannya, baik siang maupun malam, baik penuh dengan pergumulan ataupun penuh dengan kemenangan, dalam setiap keadaan Tuhan hadir bukan untuk jadi penonton, tetapi Tuhan hadir untuk berkarya bagi kita. Saya mengatakan, apakah ini betul komitmen Allah? Iya. Komitmen yang muncul di tengah-tengah kebebalan manusia. Komitmen untuk terus mengasihi meskipun manusia berkali-kali mencoba untuk melawan Allah. Ayat yang ke-16 itu mengatakan demikian. Tetapi mereka, nenek moyang kami, bertindak angkuh, bersih tegang leher dan tidak patuh kepada perintah-perintahmu. Satu. Apakah ketika mereka menentang Tuhan, apakah mereka berontak terhadap Tuhan, kemudian Tuhan meninggalkan? Enggak. Yang kedua, mereka menolak untuk patuh dan tidak mengingat perbuatan Tuhan yang ajaib. Apakah ketika mereka tidak mau mengingat anugerah dan kebaikan Tuhan itu, apakah mereka mengabaikan masa lalu yang baik itu, kemudian Tuhan meninggalkan mereka? Enggak. Bahkan kemudian dikatakan pada ayat berikutnya, ayat 18, bahkan ketika mereka membuat lembu tuangan dan berkata, inilah Allahmu yang menuntun engkau keluar dari Mesir, dan menista dan berbuat nista yang besar. Bapak Ibu dan saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita memperhatikan ayat ini, nyata sekali bahwa komitmen Allah adalah komitmen untuk tetap menuntun, membimbing dan menerangi perjalanan umatnya. Tapi apakah kemudian itu berarti bahwa ya sudahlah, kalau begitu saya tak belajar untuk menentang Tuhan. Ya sudah, kalau begitu saya tak belajar juga untuk menolak visi dan misi Tuhan. Lihat kembali ke belakang, saya pengen ke Mesir, bahkan mati di Mesir pun tidak masalah.
Di sana banyak makanannya, di sana banyak sayurnya. Tidak juga. Apakah ini berarti kemudian untuk membuktikan cinta kasih Allah, maka saya boleh meninggalkannya dengan beribadah kepada ilah-ilah yang lain? Zaman sekarang ini zaman kolaborasi, Bapak. Artinya zaman kolaborasi apa? Ada kerjasama antar gereja, ada kerjasama lintas agama. Ada kolaborasi bagaimana perayaan menjadi sesuatu yang sangat indah. Ada anak-anak, pemuda remaja, keluarga muda, tambah juga yang lansia. Ini kan kolaborasi yang luar biasa. Tetapi bagaimana kalau misalnya kolaborasi itu adalah kolaborasi yang bertentangan dengan kehendak Tuhan? Pak, apakah perlu berdoa ketika keluarga sakit? Oh ya perlu. Pak, apakah boleh diizinkan untuk berkolaborasi dengan datang kepada orang-orang yang pintar, datang kepada orang-orang yang pandai? Ya harus. Tapi pandainya seperti apa dulu? Ya kan? Kalau nanti dengan jambi-jambi dan lain sebagainya gitu ya lebih baik bawa kopi saja ke tempat saya, tak temenin dungo gitu kan, daripada ke tempat yang lain. Bapak Ibu dan Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, ya untuk menunjukkan kasih dan setia Tuhan itu tidak perlu kemudian kita mengatakan, ya Tuhan saya tak belajar melanggar, saya tak belajar menentang, apakah nanti saya dicari? Saya ingin membuktikan bahwa saya ini adalah domba yang dikasihi, ya sudah saya tak jadi domba yang hilang dulu. Ya masa harus begitu, Rek? Bukankah narasi firman Tuhan ini mau mengatakan, betapapun manusia tidak berdaya karena kejahatannya, betapapun manusia tidak berdaya karena berbagai macam godaan dosa, tetapi satu hal yang mau ditegaskan adalah Tuhan mau menuntun, Tuhan mau membimbing kita. Oleh karena itu Bapak Ibu dan Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, Nehemia 9 ayat yang ke-19 ini sungguh mau mengajak kepada kita untuk kita bernostalgia, untuk mengajak kita kembali melihat bagaimana sejarah perjuangan umat Tuhan. Mereka tetap menemukan cinta kasih dan kesetiaan Tuhan. Cuma pertanyaan kita sekarang adalah, apakah cinta kasih itu hanya terjadi pada masa lalu? Apakah terang Tuhan itu hanya terjadi pada masa lampau ketika Tuhan berkarya bagi bangsa Israel? Ketika Tuhan berkarya bagi umat yang dituntun, yang dibimbing oleh Nehemia? Tidak. Rupa-rupanya terang yang ajaib atau Natal yang ajaib itu tetap juga bersinar bagi kita. Ketika hari ini kita boleh bersama-sama memperingati sukacita Natal. Mari kita lihat di dalam Injil Yohanes 1 ayatnya yang ke-9. Yohanes pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-9 mengatakan, terang yang sesungguhnya, terang yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Satu berita yang meneguhkan bagi kita. Ketika Injil ini diberitakan, dikatakan oleh Yohanes, dunia sedang berada di dalam kegelapan, dunia sedang berada di dalam kesuraman. Yang boleh kita lihat, yang boleh kita pahami dalam sebuah situasi dan keadaan yang penuh dengan pergumulan. Apa itu? Bulan Desember ini sebenarnya bulan yang menyenangkan buat kita. Gereja semakin bergeliat di dalam ritme peribadahan begitu ya. Kalau bulan Desember itu gereja mulai rame, betul enggak Bapak Ibu? Iya ya, mulai rame gitu ya. Mulai rame dengan latihan, mulai rame dengan bon-bonan, apa itu bon-bonan gitu ya. Bon-bonan itu supaya lebih rame, jadi siapapun kita ajak untuk ikut ambil bagian gitu kan. Itu satu hal yang sangat menyenangkan. Tetapi bulan Desember itu pasti juga diwarnai dengan beberapa peristiwa yang menyedihkan kita. Ya. Gempa bumi yang ada di Cianjur. Teman-teman kita bergerak untuk terus melayani, bergerak untuk membantu, tetapi ternyata ada juga yang coba risau untuk mengganggunya. Tidak berapa lama kemudian Semeru ikut batuk. Tidak berapa lama kemudian ada beberapa musibah-musibah yang beriringan. Saya mau mengatakan, apakah salah kalau kita mengatakan bahwa itu adalah sebuah bencana yang membuat kita melihat situasi dunia suram? Ya. Ketika kita menemukan bagaimana situasi dan keadaan di berbagai macam media sosial yang begitu mudah saling hujat satu dengan yang lain. Bukan hanya antar umat beragama, bahkan yang seagama pun begitu. Kadang ada yang guyon, Pak GKI itu kepanjangannya apa Pak? Kalau berdasarkan undangan yang kadang saya terima,
Maka ada yang mengatakan GKI adalah Gereja Katolik Indonesia. Ketika kemudian undangannya dikirimkan saya kepada pendeta Katolik, loh ini undangannya piye gitu ya, jadi guyon. Yang lain lagi kadang guyonnya GKI itu apa? Gereja kurang iman. Lembek banget nek nyanyi gitu ya. Jadi lemes banget. Mau nyanyi lagu muliakanlah aja wangele pol. Padahal kalau kita membayangkan apa yang disampaikan tadi apa? Opera anak-anak tadi gitu ya. Ketika kemudian para gembala mendengar berita tentang hadirnya Sang Juru Selamat, itu kan ada sebuah kebahagiaan besar. Lalu lagunya muliakanlah. Itu nyanyinya sendirian atau bareng-bareng Bapak? Bareng-bareng gitu. Bahkan dikatakan bala tentara surga gitu. Dengan malaikat semuanya ada sukacita di dunia yang yang dirasakan oleh para gembala, tetapi juga ada damai sejahtera dan keagungan di kerajaan surga. Jadi dunia akhirat itu atau surga dan dunia itu sama-sama menyanyi itu. Nah, nyanyi ini zaman dulu gitu ya. Muliakanlah, muliakanlah. Takluk. Tapi kita bersyukur ya, tim musiknya kan tadi sudah luar biasa. Saya membayangkan ini kalau nyanyi muliakanlah itu pasti gepukannya luar biasa gitu ya. Karena lama tidak main musik dengan pemuda Bamak Bapak Ibu ya. Bapak Ibu dan saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, terang yang bersinar di tengah-tengah kegelapan, yaitulah situasi dan kenyataan yang kadang kita alami. Ketika banyak musibah, ketika banyak pergumulan, bahkan banyak ujaran-ujaran kebencian satu dengan yang lain. Saya paling tidak seneng gitu ya. Ketika ada orang lain kemudian ngobrol dengan saya, itu ngajak ngerasani gerejone dewi. Atau kadang juga ngajak ngerasani gerejone lain. Tidak apa-apa lah, ayo sharing, tidak masalah. Tetapi tolong juga berikan solusi. Jadilah sahabat, jadilah rekan yang solutif katanya begitu ya. Nek cuma rasan-rasan tok itu gak enak lah. Oleh karena itu Bapak Ibu dan saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, terang yang bersinar terang itu kemudian mengantar para tokoh yang ada di dalam narasi tentang kelahiran Kristus, itu mereka dipertemukan. Terang itu sungguh membimbing Maria dan Yusuf. Bayangkan Bapak Ibu, sepasang anak muda yang sedang dimabuk cinta. Mereka sudah membayangkan sebuah keluarga yang damai, sebuah keluarga yang guyup, sebuah keluarga yang sangat bahagia. Tetapi tiba-tiba dikejutkan sebuah berita, hei Maria mengandung. Apa enggak dunia itu rasanya runtuh. Tetapi karena sang terang yang hadir lewat personifikasi dari malaikat itu, kemudian Yusuf dan Maria siap untuk bersama-sama mengatakan, sesungguhnya kami ini adalah hamba Tuhan. Jadilah seperti yang engkau katakan loh. Terang itu membimbing seorang muda yang biasanya kreatif, yang biasanya inovatif, tetapi ngerime angel. Kemudian menjadi pribadi yang rendah hati. Aku ini hanyalah hamba Tuhan. Saya siap untuk berkarya bersama-sama dengan Tuhan. Terang itu juga yang dialami oleh para Majus. Ketika mereka harus menempuh sebuah perjalanan yang sangat panjang. Terang yang membimbing mereka untuk sampai kepada bayi Kristus. Meskipun mereka adalah orang yang cerdik pandai, meskipun mereka adalah orang-orang yang bijak, meskipun mereka adalah pemimpin di negaranya, tetapi kemudian mereka bersujud, bahkan bersujudnya di hadapan seorang bayi. Terang yang mengantarkan mereka kepada sebuah kerendahan hati. Terang yang juga dialami oleh Zakaria bersama dengan Elisabet. Bapak Ibu dan saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, mengapa Zakaria dan Elisabet di tengah-tengah usianya yang sangat lanjut itu kemudian dipakai oleh Tuhan menjadi sarana hadirnya Yohanes Pembaptis? Kenapa? Oh, itu karena mujizat Tuhan, Pak. Oh iya betul. Tetapi kita juga harus ingat bagaimana Zakaria dan Elisabet, mereka tetap tekun, mereka tetap setia melayani di rumah Tuhan. Mereka tetap setia, mereka tetap menjaga komitmen untuk melayani di rumah Tuhan. Meskipun apa yang mereka doakan tidak kunjung tercapai. Meskipun harapan yang mereka gemakan itu tidak kunjung dijawab Tuhan. Tapi lihatlah sang terang itu.
yang akhirnya menjawab kesetiaan mereka dan ketulusan mereka dalam melayani hingga mereka kemudian dikaruniai seorang anak. Bapak Ibu dan Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, bukankah dari 2 kisah ini atau dari 3 kisah ini kemudian kita menemukan terang itu membimbing mereka, terang itu menuntun mereka, terang itu menerangi langkah juang mereka sehingga mereka mengalami sebuah pembaharuan atau mengalami sebuah perubahan di dalam hidupnya. Satu contoh perubahan yang dialami. Kemarin ketika hadir atau datang di Natal GPPS, sang pembicara Pendeta Ishak mengatakan, setiap orang, ketika orang berjumpa dengan Tuhan, maka dia harus mengalami sebuah perubahan. Setiap kali orang berjumpa dan merasakan hadirat Tuhan, maka harus dipastikan mereka mengalami perubahan. Lah kalau tidak mengalami perubahan, berarti tidak berjumpa dengan Tuhan. Loh kok bisa? Iya. Oleh karena itu mari kita mencoba diajak untuk merenungkan apakah selama ini ketika kita bergereja, kita berjumpa dengan Tuhan atau tidak. Buktinya apa? Nah, kalau kita sering ke gereja tetapi begitu pulang tidak berubah-berubah, ya berarti tidak ketemu dengan Tuhan. Contoh yang sangat sederhana. Mari nanti kita buktikan ketika kita pulang dari tempat ini, yang dirasani, maksud saya yang dibicarakan, berarti itu yang mengena di dalam pikiran dan yang mengena di dalam hati. Itu nanti kira-kira apanya? Setuju ya? Kalau misalnya kita sampai di rumah, kemudian kita ngomong, tak kira sego kotak, tiba snack tok. Berjumpa dengan Tuhan atau bukan? Ya kan? Tak kira kita akan berjumpa dengan situasi dan keadaan yang menyenangkan. Tiba cuma ngono, loh. Nah nanti kita akan buktikan gitu ya. Ketika kita pulang di rumah, kita berjumpa dengan Tuhan. Tidak. Ada orang yang mengatakan, loh sering kali saya datang beribadah, sering kali saya datang berbakti. Dengan liturgi GKJTU atau dengan liturgi GKI yang sangat mengalir, yang sangat tertata, gak ketemu dengan Tuhan. Diiringi full musik, pulang yo tetap garing. Lu janjane yang digoleki nang gereja ki apa begitu. Mengalami perjumpaan dengan Tuhan atau tidak. Maka mari kita bersama-sama memastikan bahwa Natal ini sungguh menjadi sukacita bagi kita karena kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan yang ditandai dengan 3 hal. Mari coba kita lihat Bapak Ibu, satu ayat terakhir saja gitu ya. Kita lihat di dalam Injil Matius pasalnya yang ke-2, perubahan apa yang dialami oleh para Majus. Matius 2 ayatnya yang ke-10 mengatakan, ketika mereka melihat bintang itu, 1, sangat bersukacitalah mereka. Yang kedua, maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya. Lalu sujud menyembah dia. Yang ketiga, mereka membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Ada 3 hal. Perjumpaan dengan Tuhan itu membuat kita merasakan sukacita, bahkan dikatakan sangat bersukacita. Pertanyaan saya yakin banyak momentum dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara sekalian, dalam kehidupan kita yang sangat menggembirakan, yang sangat membahagiakan. Natal ini membuat orang bersukacita enggak? Ya. Antara yang bersukacita dengan yang tidak itu kayaknya hampir imbang, Bapak. Kenapa hampir imbang? Aduh, Natale dino Minggu, libure kurang. Betul enggak? Banyak yang begitu? Dan delalah tahun ini, tahun depan itu ya, nanti hampir semuanya momentum itu pas bertepatan dengan hari Minggu. Rasakno liburnya kurang. Gitu ya. Tapi Bapak Ibu dan Saudara sekalian dikasihi Tuhan, ada hal-hal yang membuat kita sukacita. Tetapi kemudian sukacita itu redup karena tidak sesuai dengan harapan kita. Ada orang yang menunjukkan sukacitanya karena punya harta. Ada orang yang menunjukkan sukacitanya karena punya jabatan. Hari ini lain. Malaikat itu mengatakan, para Majus itu mengalami sukacita yang sangat sama dengan para gembala yang mengatakan kesukaan yang besar bahkan bisa dinikmati oleh segala bangsa karena pertemuan dengan Tuhan. Maka mari kita mencoba untuk terus melihat
Mari kita mencoba untuk terus bersama-sama berjuang supaya kita bisa mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Nek pulang dari tempat ini tidak merasakan sukacita, berarti gak ketemu dengan Tuhan. Bukan berarti gerejanya gak ada Tuhan, ya tetap ada Tuhan, tapi yang kita jumpai yang lain. Itu ya. Yang kedua, mereka kemudian bersujud di hadapan Tuhan. Mereka sujud menyembah, saya memahami hal ini sebagai sebuah wujud orang yang mau merendahkan hatinya. Bukankah mereka, orang Majusi ini, ketika berada di tempatnya, mereka adalah orang-orang hebat. Mereka adalah orang-orang yang cerdik pandai. Mereka adalah para raja. Nah, sebagian sampai mengatakan demikian. Tetapi mereka mau meletakkan segala keakuan dan kehormatan itu untuk kemudian merendahkan dirinya di hadapan Tuhan. Untuk kemudian bersujud. Artinya apa? Ketika orang bersujud, orang sadar saya bukan siapa-siapa, tetapi saya punya Allah yang luar biasa. Tahun ini, ya kurang lebih 2 tahun ini Bapak Ibu, saya sangat bersyukur ketika boleh belajar bersama-sama dengan jemaat GKI Bojonegoro. Tahun lalu kami mencoba untuk berproses mengurus izin gereja. Dalam hati kecil banyak orang termasuk saya mengatakan ya wis lah pokoknya izinnya diurus. Paling nanti keluar 1-2 tahun bahkan mungkin lebih baru keluar izinnya. Ini aneh tuh. Orang mau mengambil sebuah komitmen, orang mau melakukan satu hal tetapi wis lah sambil jalan aja. Siapa yang sering begitu? Kadang kita sebagai gereja juga sering begitu ya. Iki piye keputusannya? Alah wis mlaku wae lah. Enggak tahu nanti jalannya kemana. Tapi puji Tuhan. Dalam waktu yang tidak terlalu lama, kurang lebih 5-6 bulan, izin membangun gereja itu keluar. Ketika izin sudah keluar, kemudian masih orang berpikir, iki meh dibangun poga. Kenapa? Ya karena memang tidak ada dana. Ketika disodorkan sekian M, kami, iki tenanan poga. Gitu ya. Bisa atau tidak? Tapi ternyata ya wes lah kita jalani aja. Bagaimana janji iman jemaat, kita ikut mengalir saja. Sangat bersyukur ketika kemudian tanggal 24-25 kemarin bisa ditempati meskipun belum selesai. Tapi setidaknya semua itu mengatakan bahwa Tuhan sebenarnya ini adalah pekerjaanmu. Tuhan kami yakin bahwa kami tidak akan dipermalukan, tetapi kami akan nunut kemuliaan Gusti Allah. Kami akan ikut kemuliaan Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu dan saudara sekalian sujud menyembah, sadar keterbatasan diri tetapi yakin punya Allah yang luar biasa. Sama dengan kalau Bapak Ibu kita semuanya lihat ke ruang sebelah ini ya. Ruang sebelah ini apa ya? Pak Slamet ruang sebelah apa? Sekolah. Iya kan? Kalau kita berpikir tentang perkembangan zaman, sekolah negeri yang semakin besar, sekolah-sekolah swasta yang menjadi kompetitor kita yang juga semakin besar. Dalam hati kecil kita akan mengatakan, aduh, iso poga. Gitu ya. Tapi saya ingat betul ada salah satu guru yang mengatakan, dulu Pak, ketika pertama kali merintis, artinya pertama kali merintis itu maksud saya kurang lebih 22 tahun yang lalu, ketika mencoba untuk kembali bangkit sekolah ini. Yo saya cari muridnya, saya datang ke rumah-rumah, ketika nanti sampai di sekolah kadang yo ngedusi anake, ketika lapar yo kadang ngekei pangane gitu ya. Sampai ketika satu saat ada anak yang sedang istirahat kloget di lantai gitu ya. Ketika ditanya, "Weh lapo to, Le?" Wayahe ngasuh kok kloget gitu ya. Di lantai. Dia mengatakan, "Aku gung sarapan, Bu. Wetengku lesu, panas. Kalau ditempelkan ke lantai jadi lebih dingin." Ya wis. Gajinya gak seberapa, mungkin cuma untuk beli nasi kucing aja diserahkan anaknya. Bapak Ibu dan saudara sekalian, ketika mengingat spirit itu, mungkin kita akan mengatakan sami kecil Tuhan, tetapi kalau kita yakin Tuhan besar, kira-kira sekolah di sebelah itu nanti bisa sampai SMP enggak? Bisa sampai SMA enggak? Kita harus yakin kita bisa. Ya kan? Bapak Ibu dan saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, sujud menyembah kepada Tuhan, membuat kita semakin dekat kepadanya, dan kita merasakan cinta kasih dan anugerahnya. Dan kemudian para Majusi itu memberikan yang terbaik sebagai korban syukurnya, yang berupa emas, kemenyan, dan mur. Kita akan mengatakan kenapa mereka memberikan emas, kemenyan, dan mur. Ya karena itulah yang berharga pada waktu itu.
Ya itulah yang menjadi simbol kehormatan. Yang itu yang menjadi simbol pemberian yang terbaik. Tapi zaman sekarang, pemberian terbaik itu bukan hanya harta. Pemberian terbaik itu bukan hanya materi. Pemberian terbaik itu adalah tubuhku. Rasul Paulus dengan sangat tegas mengatakan, persembahan yang hidup, persembahan yang kudus, persembahan yang berkenan di hadapan Tuhan, yaitu diri kita. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita bersama-sama belajar dari situ. Dan saya akan mengakhiri perenungan kita sesuai dengan pesan Natal KWI dan PGI di tahun ini. Apa Bapak Ibu sudah pernah ngintip pesan Natal KWI dan PGI? Mereka pulang melalui jalan lain. Injil Matius pasal yang kedua ayatnya yang ke-15. Dan karena ayat 12. Dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Dua hal yang mau saya katakan dari sini. Yang pertama, mereka kembali ke negerinya. Artinya apa? Mereka kembali kepada milik kepunyaannya. Mereka kembali kepada ladang pelayanannya. Mereka kembali kepada kehidupannya. Sebagai orang Majus ya tetap sebagai orang Majus. Sebagai gembala ya mungkin tetap sebagai gembala. Sebagai seorang prajurit tetap sebagai seorang prajurit. Sebagai pengusaha tetap sebagai seorang pengusaha. Tetapi sebagai pribadi yang baru. Yang menemukan jalan lain. Yang sudah merasakan sukacita, merasakan sujud syukur, memberikan persembahan yang terbaik. Lalu pulang melalui jalan yang lain. Penghayatan itu menolong kita untuk memahami yang pertama, yo jangan lagi seperti yang dulu. Ada lagunya ya Bapak Ibu ya. Ku takkan seperti dulu lagi. Lagunya seperti apa saya lupa, tetapi syairnya setidaknya seperti itu ya. Artinya apa? Kalau kita sudah berjumpa dengan Tuhan, ya kita pulang itu ada sesuatu yang baru. Meninggalkan kehidupan yang lama untuk menjalani kehidupan sebagai manusia baru yang terus mengalami perubahan, yang terus mampu mengarahkan perubahan itu menuju kebaikan dan kebajikan. Semakin kita kenal dengan Tuhan, semakin sering kita berjumpa dengan Tuhan, nek pancet ae eman-eman. Kita harus mengalami perubahan, menjadi pribadi yang semakin berkenan di hadapan Tuhan. Semakin sering ke gereja ya semakin banyak senyum gitu ya. Tapi ojo akeh-akeh banget itu. Bahaya kalau terlalu banyak senyumnya gitu ya. Semakin sering berjumpa dengan Tuhan, maka kata-katanya akan berganti. Statusnya bukan lagi berbicara tentang aduh zamannya susah. Aduh situasiku sedang berat. Mulai diganti yang lain dong. Tuhan selalu menopang dan menguatkan langkah juang saya. Loh, itu kan satu hal yang lebih indah. Optimis melihat situasi dan keadaan yang ada. Yang kedua, berbicara tentang jalan lain ini berarti sebenarnya kita diajak untuk melalui situasi dan keadaan yang baru. Kalau ini berbicara tentang bagaimana tugas panggilan kita untuk berkarya. Tugas panggilan kita untuk bersaksi dan melayani. Maka mari bersama-sama kita belajar untuk semakin kreatif, semakin inovatif. Peralatannya aja sudah canggih. Ya kan? Peralatannya itu sudah modern. LCD ada, terus apa lagi yang ada? Gitu ya. Sound systemnya lengkap, pemainnya juga sudah lengkap. Gitu ya. Kira-kira nanti ketika kita sudah selesai ibadah ini, kita akan kembali lagi menjalankan ibadah seperti biasa, atau ibadah yang dalam nuansa dan suasana yang baru. Nah, nek biasa-biasa aja, nah, kita perlu lihat lagi gitu ya. Kita perlu renungkan kembali gitu ya. Kita mengatakan, loh Pak, ya kekristenan itu ya cuma begitu kan? Ya betul. Firman Tuhan itu ya hanya ini ya. Ya betul. Tetapi ingat, tantangan dan perubahan zaman itu begitu cepat. Dulu mungkin ketika kita anak-anak, kita datang ke sekolah bawa ini, sekolah minggu. Ketika kemudian para guru membacakan Alkitab, kita semuanya diam, takut. Kita diam nyimak. Tapi sekarang begitu kita datang bawa ini, kita bacakan. Anak-anak kita ngapain? Si cilik-cilik kelas 6, kelas 3, wis bingung update status dewe-dewe. Waktu firman. Kenapa ketika ditanya?
gak menarik gurunya, gak menarik aktivitas di gerejanya. Tapi hari ini saya yakin, saya bangga ketika keluarga muda, ketika panitia, rupa-rupanya banyak muda ya. Ternyata di sini banyak daun muda. Banyak pemuda-pemuda yang siap untuk terus berkarya gitu ya. Artinya apa? Ada sebuah kesempatan untuk kita melalui jalan lain. Bersama-sama kita bisa kreatif, kita semakin inovatif, sehingga berita sukacita Natal itu, cinta kasih Tuhan itu bisa kita rasakan, tetapi juga dinikmati oleh orang yang ada di sekitar kita. Maka saya yakin dan percaya, Natal itu bukan hanya sekedar seremonial semata. Natal itu bukan hanya sekedar menjadi peribadahan semata, tetapi Natal itu juga menjadi sebuah aksi sosial yang kita wujud nyatakan di tengah-tengah masyarakat. Saya bersyukur ada begitu banyak gereja yang memulai rangkaian kegiatan Natalnya itu dengan aksi-aksi sosial. Ada yang mungkin donor darah, ada yang mungkin bingkisan sembako atau paket sembako, ada yang mungkin Christmas Carol. Dan bukankah ini adalah sebuah karya nyata? Ketika semuanya itu kita boleh kemas sedalam kreativitas dan inovasi yang baik, maka saya yakin dan percaya, gereja tidak akan menjadi barang antik dan unik yang akhirnya ditinggalkan oleh generasi berikutnya. Tetapi gereja akan tetap mampu memancarkan terang Tuhan, sehingga Natal itu tetap menjadi sarana yang ajaib. Natal tetap menjadi berita yang ajaib, yang akan membimbing dan menerangi jalan kita. Dan banyak orang lain pun yang kemudian menikmati jalan bersama-sama dengan kita. Mari kita berdoa. Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, ketika kami boleh menyaksikan berita Natal pada saat ini, ada begitu banyak karya-karya yang ajaib, ada perjumpaan yang ajaib, ada kasih yang ajaib. Biarlah itu semuanya boleh meneduhkan hati kami. Itu semuanya boleh menginspirasi kami untuk kami semakin setia dan semakin sungguh bersyukur di hadapan Tuhan. Tetapi juga mampukan kami untuk kami boleh menjadi pewarta cinta kasih Tuhan. Kami boleh kembali ke negeri kami, kembali ke tempat kami, kembali ke keluarga kami, ke pekerjaan kami melalui jalan lain. Sebagai pribadi yang baru, di dalam karya-karya yang baru, sehingga warta cinta kasih Tuhan menerangi setiap orang, membimbing setiap orang berjumpa dengan Engkau, keluar dari persoalan hidupnya, menikmati anugerah-Mu. Syukur untuk firman-Mu, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin.